Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dam dan reservoir. Saya sendiri dengan Muhammad Anang Ma'ruf dan rekan saya. Dengan saya Muhammad Iqbal Nur Sidik. Oke, selanjutnya. Yang pertama yaitu kita akan kenalkan dulu tabel beberapa yang akan kami jelaskan di PowerPoint ini. Yang pertama yaitu pengertian dam, yang kedua fungsi dam, dan yang ketiga jenis-jenis dam. Serta yang keempat, pengertian reservoir, yang kelima, jenis-jenis reservoir, yang terakhir, fungsi reservoir. Yang pertama, yaitu pengertian dam. Pengertian dam yaitu sering di atau bendungan, sering juga disebut dengan dam, yakni konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk dan sering digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Menurut para ahli, menurut Kartasapoera, bendungan merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu. Sehingga air sungai dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi, kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Serta menurut Sani, bendungan adalah Bandung, Bandung bangunan yang berfungsi sebagai peninggi muka air dan penyimpan di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan irigasi, air minum, industri, atau yang lainnya. Dan menurut Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, bendungan adalah bangunan yang berupa tanah, beton, atau pasangan bati yang dihitung selain untuk menahan dan menampung air dapat juga dibuang untuk menampung limbah tambang atau lumpur. Dan, dan menurut Peraturan Menteri Nomor 7 garis miring PRT garis miring 1997, bendungan adalah setiap hangman penahan air buatan, jenis urugan, atau jenis lainnya yang menampung air atau dapat menampung air termasuk pondasi, bukit, tebing, tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Termasuk juga bendungan limbah gal, tetapi tidak termasuk bending dan tanggul. Dan menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan adalah bangunan yang merupakan urugan tanah, bangunan bain beton buatan pasangan Burn yard, yaitu dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan merampingkan limbah tambang atau trailing atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi dari dam itu sendiri. Fungsi dam yang pertama yaitu sebagai irigasi, kemudian untuk penyediaan air baku, yang ketiga sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan yang keempat pengendalian banjir, serta yang kelima perikanan dan tempat objek wisata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dam. Jenis-jenis dam yaitu sebagai berikut. Bisa diklasifikasikan berdasarkan ukuran. Yang pertama, bendungan besar dan bendungan kecil, serta klasifikasi berdasarkan tujuan pembangunan. Yang pertama, single purpose dam. Yang kedua, multi purpose dam. Serta yang berikutnya, klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu untuk storage dam,
yang kedua diversion dam, yang ketiga distension dam, serta klasifikasi berdasarkan jalannya air. Yang pertama yaitu overflow dam, yang kedua non-overflow dam, dan yang selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan konstruksinya. Yang pertama yaitu homogeneous dam, yang kedua zone dam, yang ketiga fill dam, dan concrete dam, serta klasifikasi yang berdasarkan fungsi, yaitu primary cover dam, dike cover dam, main dam, high level dams, saddle dam, atau dike leve, dan industrial waste dam. Serta yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Silahkan, Muhammad Iqbal. Oke, saya akan memberikan dari Anda contoh-contoh dari bendungan. Contoh bendungan di Indonesia. Yang pertama, bendungan Sigura Gura di Sumatera Utara. Lalu ada bendungan Batu Tegi di Lampung, bendungan Jatiluhur di Jawa Barat, bendungan Gajah Mungkur di Jawa Tengah, bendungan Karangkates di Jawa Timur, dan contoh-contoh bendungan di dunia. Yang pertama, ada bendungan Kariba di Zimbabwe, bendungan Berat di Siberia, bendungan Akosombo di Ghana, bendungan Daniel Johnson di Kanada, dan bendungan Aswan di Mesir. Eh, yang lalu yang keempat adalah itu pengertian reservoir. Pengertian reservoir sendiri yaitu reservoir adalah tempat terakumulasinya fluida hidrokarbon atau gas oil water yang telah bermigrasi dari shore rock. Proses pertama-tama, fluida terbentuk di shore rock atau batan induk yang kemudian diolah di kitchen. Setelah diolah, fluida bermigrasi ke reservoir. Fluida hidrokarbon ini dibawa migrasi oleh batuan pembawa atau carrier bed. Setelah sampai di reservoir dan terjebak oleh perangkap atau jebakan seperti sesar atau talian atau terjebak oleh lipatan, fluida tidak bisa migrasi dan akhirnya terakumulasi di reservoir. Ruang reservoir umumnya terdiri dari batuan sedimen atau batu pasir, batu karbonat, dan batu sale atau lempung. Parameter-parameter di dalam reservoir. Yang pertama ada batuan induk, terus ada adanya batuan reservoir rock, yang ketiga adanya batuan perangkap, lalu yang keempat ada batuan penutup atau cap rock, dan yang terakhir adanya jalur migrasi. Lalu jenis-jenis reservoir. Jadi jenis reservoir berdasarkan perangkap reservoir. Perangkap struktur reservoir, perangkap patahan, perangkat stratigrafi, perangkat kombinasi, lalu berdasarkan fluida. Reservoir minyak atau jambah dan tak jernih, reservoir kondensat, reservoir gas, reservoir retrograde gas. Dan yang terakhir berdasarkan mekanisme pendorong, yaitu water drive reservoir, gas cap drive reservoir, solution gas drive reservoir, segregation drive reservoir, combination drive reservoir. Peralatan pada reservoir. Perpipaan, pipa inker, pipa outlet, pipa pit tap, dan pipa pemperas, pin udara. Alat pengukur debit air. Biasanya alat pengukur debit air dipasang pada pipa air masuk ke reservoir dan atau pada pipa air keluar di reservoir. Lalu lubang inspeksi. Lubang inspeksi ini digunakan untuk mengontrol atau untuk masuk ke dalam reservoir.
eh, tangga untuk naik ke menara reservoir dan untuk masuk ke dalam reservoir. Ya, yang terakhir ada fungsi reservoir. Fungsi reservoir. Yang pertama, untuk menambah tekanan air pada jaringan pipa distribusi, khususnya untuk reservoir menara. Yang kedua, sebagai tempat pencampuran air dengan larutan kimia, terutama pembubuhan disinfektan. Yang ketiga, agar tekanan air pada jaringan pipa distribusi relatif stabil sebagai tempat persediaan air pada keadaan darurat. Yang keempat, sebagai tempat pencampuran air dengan bahan kimia, sehingga percampuran bahan kimia tersebut lebih merata. Yang kelima, sebagai tempat pengendapan pasir atau kotoran-kotoran lain yang mungkin masih terbawa air dari instalasi pengolahan atau dari sumber dalam dari sumur dalam. Lalu lokasi dan ketinggian reservoir. Reservoir penyeimbang biasanya dibangun di dekat instalasi pengolahan air. Lalu yang kedua, reservoir pelayanan. Ditempatkan sedekat mungkin dengan pusat daerah pelayanan, kecuali kalau keadaan tidak memungkinkan. Memungkinkan. Selain itu, harus dipertimbangkan pemasangan pipa paralel. Ketinggian reservoir. Pada sistem gravitasi ditentukan sedemikian rupa, sehingga tekanan minimum sesuai hasil perhitungan hidrolis di jaringan pipa distribusi primer adalah 15 meter. Muka air reservoir rencana diperhitungkan berdasarkan tinggi muka air minum. Yang Minimum. keempat, jika elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi, maka wilayah pelayanan dapat dibagi menjadi beberapa zona wilayah pelayanan yang dilayani masing-masing dengan satu reservoir. Perhitungan volume reservoir. Untuk menghitung kapasitas reservoir, maka reservoir ditinjau dari fungsinya sebagai equalizer flow. Reservoir diperlukan untuk menyeimbangkan fluktuasi permukaan air harian, sehingga kebutuhan maksimum per jam dapat terpenuhi. Kapasitas reservoir ini dapat ditentukan bila diketahui fluktuasi pemakaian air harian di kota tersebut. Berikut adalah contoh perhitungan fluktuasi pemakaian air. Contoh perhitungan volume reservoir air. Contoh yaitu ada pada waktu pukul 24 sampai dengan pukul 5. Jumlah jam yaitu 5 jam, suplai air per jam yaitu 4 dalam hitungan persen 4,17%. Pemakaian per jam dan hitungan persen yaitu 0,75%. Total supply dalam hitungan persen yaitu 20,85%. Total pemakaian dalam persen yaitu 3,75%. Volume reservoir surplus 17,1. Defisit yaitu strip atau tidak ada. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang dam dan reservoir. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.